Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kita cintai, kita hormati dan kita muliakan, segenap para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren maupun majelis ta'lim yang begitu banyak hadir tengah-tengah kita, di antaranya Al-Habib Lutfi bin Jindan, Al-Habib Abdul Aziz bin Jindan, Al-Habib Hussein As-Segaf, Al-Habib Alwi Al-Gadri, dan para asatidzah, para kiai, para ajengan yang lainnya. Kita doakan semoga para habaib dan para alim, para ulama kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan limpahan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kita doakan semoga apa yang telah diupayakan oleh segenap panitia dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dilipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra dan remaja putri, santriwan dan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi sama kita dengarkan mau'izatul hasanah maupun sambutan yang telah disampaikan pertama oleh Sekretaris DPW FPI Kabupaten Sukabumi Al-Habib Alwi Al-Gadri. Begitu pula tausiah yang telah disampaikan oleh Ketua DPW FPI Kabupaten Sukabumi Al-Habib Abdul Aziz bin Muhammad Salahuddin bin Jindan. Kita doakan semoga apa yang telah beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi bekal dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cinta, merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandanya kita semua memuliakan Rasulullah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Merayakan Maulid Nabi bagus atau tidak? Bagus. Indah atau tidak? Indah. Mulia atau tidak? Mulia. Berkah atau tidak? Manfaat atau tidak? Siap pertahankan? Siap semarakan? Takbir. Sallu ala nabi. Allah saja memuliakan kelahiran kita punya Nabi, yaitu ketika Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarbihim bi
hijaratin min sijil. Allah utus ribuan burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha beserta pasukannya. Tidak lain tidak bukan saat itu detik-detik kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang akhirnya Raja Abraha mati beserta pasukannya, tidak mampu mereka menghancurkan Ka'bah Baitullah. Para ulama memahami peristiwa ini tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, yaitu detik-detik kelahiran kekasihnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Gak cukup sampai di situ. Pada saat kita punya Nabi dilahirkan dari rahim ibundanya yang mulia, Siti Aminah alaihissalam, itu beberapa kejadian luar biasa terjadi saat itu di bawah. Bulan bersinar tidak seperti biasanya, sampai mampu menembus ke relung-relung gang-gang yang sempit, bahkan masuk ke dalam rumah-rumah penduduk kota Mekah khususnya saat itu. Sampai-sampai gemerlapnya lampu-lampu yang ada di tanah Syam itu terlihat dari kota Mekah. Bahkan api yang disembah oleh kaum Majusi di Persia, sekarang negeri Iran, yang berabad-abad tidak pernah padam, saat itu menjadi padam. Alam pun ikut memuliakan kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bahkan paman kandungnya Abu Lahab yang telah divonis oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka, tabat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Pada saat kelahiran Rasulullah, seorang budak wanitanya memberi berita, memberi kabar telah lahir keponakannya putra Abdullah. Apa yang terjadi? Saat itu Abu Lahab lagi memimpin rapat di Darun Nadwa. Dia hentikan memimpin rapatnya, lalu sang budak wanita yang telah mengabarkan kelahiran keponakannya dimerdekakan saat itu juga di bawah. Harganya mahal. Kalau dikurs dengan rupiah, ratusan juta harga budak saat itu. Bahkan beliau memerintahkan kepada sang mantan budaknya ini untuk mengumpulkan puluhan ekor kambing yang kemudian nanti dimasak untuk menyambut daripada kelahiran keponakannya putra Abdullah, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Ternyata orang kafir pun ikut memuliakan kelahiran Nabi. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Berarti merayakan Maulid Nabi mulia atau tidak? Mulia. Bagus atau tidak? Bagus. Siap pertahankan? Siap semarakan? Takbir. Sebab akhir-akhir ini menjadi satu penyerangan yang sangat masif. Masif itu bertubi-tubi, baik di YouTube, di TikTok, dan sejenisnya. Ini kaum kelompok Wahabi yang dikit-dikit bid'ah, tahlilan bid'ah, qunut subuh bid'ah, talqin bid'ah, semuanya bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Di zaman Nabi nggak ada, itu namanya bid'ah. Nanti yang ngomong di zaman Nabi nggak ada, berarti mukanya bid'ah. Betul apa betul? Dikit-dikit bid'ah, Masya Allah. Merayakan Maulid Nabi ini dianggap sesat kata mereka. Hadisnya ya itu aja, cuma satu. Sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Ula bid'ah dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa ula dolalah finnar, yang sesat itu masuk neraka. Berarti kita nih
dicap sama mereka penghuni neraka. Nanti cuma mereka doang nanti yang masuk surga. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah Pak Bu, ini hati-hati. Saudaranya dibilang ahli neraka. Ini bukan perkara mudah, ini perkara serius. Kita nggak pernah kan membid'ahkan orang-orang Wahabi selama ini, nggak pernah. Padahal mereka juga ahlul bid'ah. Kalau bicara bid'ah, mana buktinya? Mereka bikin kajian. Ada yang Senin, Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis, pakai mikrofon juga. Betul nggak? Apa Nabi melakukan kajian seperti yang mereka lakukan? Enggak. Berarti mereka juga pelaku bid'ah. Lalu mereka membagi tauhid. Yang kita ini sifat 20 selalu diserang. Wujud, kita, bakom, mukhalafatul hawatizi, diserang sama mereka. Bahkan berani-beraninya mereka mengatakan akidah Asy'ari itu sesat, kafir. Begitu. Dia bilang sifat 20, kok Allah punya sifat cuma 20, sedikit amat. Seperti itu. Masya Allah. Begitu kita periksa, dia punya akidah juga begitu ternyata. Membagi tauhid menjadi 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ini dalilnya dari mana? Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di As-Sunnah? Kalau yang namanya tauhid dibagi menjadi 3, ya berarti mereka juga pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah masuk neraka, ya mereka neraka semua. Terus yang isi surga siapa? Aseng. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka pahami, kalimat kullun itu kan ada yang maknanya lil jami'. Lil jami' itu keseluruhan, pada umumnya sebagian besar. Seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jelas apa jelas? Itu kullunya lil jami', sebagian besar. Siwa Allah pasti mati. Ada lagi dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Wa ja'alna, dan kami menjadikan kulla syai'in, akan sesuatu pada umumnya, minal ma'i, dari air, hayya, menjadi hidup. Umumnya sesuatu apapun sebagian besar hidup dengan air. Dengan air menjadi hidup, tapi nggak semua. Buktinya malaikat wala syurba, wala akla, wala nauma. Malaikat nggak minum, malaikat nggak makan, malaikat nggak tidur. Berarti malaikat nggak butuh minum air. Jelas apa jelas? Siapa yang butuh air? Makhluk yang membutuhkan, saudara. Artinya kullu di sini sebagian besar. Adapun kullu bid'ah dhalalah itu kullunya kul min kul. Sebagian, enggak semua. Sebagian tersesat, sebagian tidak tersesat. Jelas apa jelas? Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Maaf, itu yang bilang bid'ah. Coba adu dah sama Imam Syafi'i kecerdasannya. Adu ilmunya. Nggak ada bandingnya. Lah Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi mufti. Dia mau kita 15 tahun lagi ngapain? Ini lagi main gundu. Betul nggak? Zaman sekarang lagi main handphone. Betul nggak? Lah umur 7 tahun Imam Syafi'i itu udah hafal Quran, udah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Al-Maliki. Ribuan hadis beliau hafal, saudara. Ini ulama mujtahid. Sekarang cari ulama mujtahid gak bakal ketemu lagi. Antum mau bicara ilmu apa? Ilmu nahu. Orang-orang dulu yang berijtihad. Jurmiyah itu orang dulu. Amriti orang dulu. Betul nggak? Alfiyah orang dulu. Ijtihad ilmu alam udah dulu-duluan udah itu. Nggak ada orang sekarang bikin ilmu nahu, mana nyontek udah. Wah, udah ulama hebat tuh bisa bikin ilmu nahu, tetap aja boleh belajar asalnya. Betul nggak? Mau belajar apa lagi? Ilmu sarraf.
pendampingnya ilmu nahwu. Udah ada Amsilatul Tasrifiyah, walaupun ulama kekinian dari Jogja, yaitu Kiai Ali Maksum, Rapiak, Yogyakarta. Di atasnya lagi ada Nato Maksur, di atasnya lagi ada Kelani. Udah keluar ijtihad masalah ilmu alam. Begitu pula manteknya, badeknya, balaghahnya, bayangnya, udah ditulis sama ulama-ulama duluan. Dia ngomong-ngomong bid'ah belum tentu bisa bikin ilmu alam. Betul atau tidak? Mau ngadu sama Imam Syafi'i, innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak, Imam Syafi'i alim atau tidak? Alim atau tidak? Cerdas atau tidak? Hebat atau tidak? Ini ulama mujtahid yang menjadi mazhab pengikutnya itu hampir sebagian besar di muka bumi ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Imam Syafi'i yang membagi. Ada hasanah, ada sayyi'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Ini merayakan Maulid Nabi bagus atau tidak? Bagus. Alhamdulillah. Lalu apa kata mereka? Iya Ustaz, tapi kan Nabi Muhammad nggak merayakan Maulid seperti kita ini, tabligh akbar seperti ini. Tadi disampaikan sama Habib Abdul Aziz, Rasulullah itu maulidnya setiap hari Senin berpuasa. Ngapain juga Nabi Muhammad bikin tabligh akbar seperti ini, saudara? Beliau mah langsung terjun berdakwah keliling. Ya tapi kan di zaman para sahabat juga gak ada. Ngapain juga para sahabat bikin tabligh akbar seperti ini? Kenapa? Voltase keimanan para sahabat top. Sebab hidup sezaman dengan Nabi, bareng-bareng sama Nabi, pernah melihat mukjizatnya Nabi, jelas apa jelas? Menyaksikan langsung akhlaknya Nabi, jelas apa jelas? Voltase keimanannya luar biasa. Ya kalau acara maulid model begini dibilang bid'ah, para sahabat nggak bikin, tapi para sahabat juga bikin bid'ah yang Nabi nggak kerjain. Sholat taraweh zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar masing-masing di rumah. Begitu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikumpulin berjamaah. Bahkan beliau katakan, hadhihi nikmatul bid'ah. Nih sholat taraweh berjamaah, bid'ah yang paling nikmat. Dia sebut bid'ah yang paling nikmat. Masya Allah. Lalu berani mau katakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang punya tiket surga mau dibilang dolar final. Innalillahi wa inna ilaihi. Zaman Rasulullah Al-Quran tidak dibukukan. Zaman Sayyidina Abu Bakar diminta oleh Sayyidina Umar untuk dibukukan, gak berani. Kenapa? Nabi gak pernah membuat itu. Sayyidina Abu Bakar gak mau. Zaman Sayyidina Umar belum dibuat. Begitu di zaman menantunya Zunnurain yang pernah menikahi dua putri Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ditulislah Al-Quran yang akhirnya sekarang kita semua bisa baca. Ibadallah, ini bid'ah. Bahkan Sayyidina Utsman menambah adzan sekali, jadi 2 kali setiap hari Jumat itu, Jumatan itu. Apa berani mereka katakan Sayyidina Utsman yang punya tiket masuk surga? Dolalah final. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak semuanya sekali lagi. Perayaan Maulid Nabi seperti ini bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Manfaat atau tidak? Siap pertahankan? Siap semarakan? Takbir. Iya tapi kan nambah-nambah urusan agama. Urusannya makhluk-makhluk bimang terus saja cari tahu. Tapi kan nambah-nambah. Siapa yang nambah-nambah urusan agama? Urusan agama itu sudah paten. Ayo saya mau tanya nih sama jamaah yang ada di sini. Rukun iman ada berapa? Nah, rukun Islam ada berapa? Boleh ditambah nggak? Boleh ditambah nggak? Boleh dikurang nggak? Nggak boleh. Udah paten. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Sekarang kita ambil dari dua-duanya satu aja lah, yang syariat aja, sholat. Yaitu rukun Islam yang kedua, iqamus sholat. Jawab yang kompak semuanya. Nih di kampung sini nih, di Karangtengah, jawab yang kompak. Sholat subuh berapa rakaat? Maghrib? Boleh nggak ditambah? Boleh nggak dikurang? Nggak boleh, udah paten. Jelas apa jelas? Sholat zuhur, asar, isya, jawab yang kompak. Berapa rakaat? Boleh nggak ditambah? Boleh nggak dikurang? Boleh kalau kosong. Kalau kosong betul sabar. Betul lah betul.
Kecuali orang Karang Tengah nambahin sholat subuh jadi 7 rakaat, baru menambah-nambah urusan agama. Kita puasa 1 bulan, enggak sebulan setengah. Kita kalau punya duit berangkat haji kemana? Ke tanah suci, di mana? Di Mekah, karena Arafahnya di sana, Al-Hajju Arafah. Kecuali kalau orang Karang Tengah bikin haji aja di Cibadak, baru nambah-nambah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini Maulid Nabi bukan nambah-nambah, ini variasi. Hidup kalau nggak ada variasi nggak cerah. Kita kalau hidup tegong terus kagak piknik, kira-kira bagaimana? Cepet tua. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini harus ada variasi. Ini namanya variasi, bukan menambah-nambah. Seperti halnya mereka bikin kajian, itu variasi. Nabi nggak pernah melakukan kajian seperti itu. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak semuanya. Siap jaga persatuan, siap jaga kekompakan, siap jaga persaudaraan. Kalau umat Islam bersatu hebat atau tidak? Kalau umat Islam bersatu kuat atau tidak? Siap jaga persatuan, siap jaga persaudaraan. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, yang kita inginkan Bapak Ibu, setiap merayakan Maulid Nabi harus ada asar atau ada samroh atau ada hasil atau ada buahnya. Jangan cuma sekelebat bikin Maulid Nabi kumpul-kumpul asrokolan, habis itu dengerin ceramah, udah tahun depan begitu lagi. Harus ada buah. Apa nih buahnya kita merayakan Maulid Nabi? Kalau dulu Salahuddin Al-Ayyubi yang katanya pertama kali merayakan Maulid Nabi seperti ini nih, baca riwayat-riwayat Nabi, akhirnya mereka umat Islam saat itu semangat di dalam beragama, semangat di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu puncaknya mereka gagah berani berjuang untuk membela agama. Alhamdulillah. Yang kita inginkan setelah kita merayakan Maulid Nabi, Bapak Ibu yang saya cinta, makin kuat ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul. Yang kita inginkan setelah kita merayakan Maulid Nabi, makin tambah cinta kita kepada Allah dan kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah merayakan Maulid Nabi makin semangat, makin semangat. Kenapa? Karena kita menceritakan Nabi, menceritakan Rasulullah. Makanya kita merayakan Maulid Nabi, sebab kita nggak ketemu langsung Nabi. Saya mau tanya nih orang sini, pernah lihat Nabi Muhammad secara langsung, pernah atau tidak? Pernah ketemu atau tidak? Tapi yakin nggak Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin nggak Nabi Muhammad Rasulullah? Betul? Takbir. Masya Allah, 14 abad jarak kita Pak, 14 abad. Tujuan kita kumpul seperti ini merayakan Maulid Nabi, mengingat-ingat tentang kita punya Nabi, tentang kita punya Rasul. Kalau dulu para sahabat yang melihat Nabi, mandang wajah Nabi, rambutnya Nabi aja buat rebutan, tuh. Rasulullah kalau lagi cukur rambutnya nggak ada yang jatuh ke tanah, saudara. Kenapa? Diadangin sama para sahabat. Macam-macam, ada yang disimpan, ada yang ditaruh di pecinya seperti Khalid bin Walid. Makanya kalau perang, mimpin perang menang dulu. Kalau bahasa Sukabuminya jadi jimat. Betul apa betul? Gue bilang aku gak boleh tuh bawa-bawa model begitu, wapak ini itu. Lah itu Khalid bin Walid bawa rambut Rasulullah jadi barokah. Ini namanya tabarruk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu para sahabat nyaksiin Rasulullah keluar dari jari jemarinya air. Kita nggak pernah lihat. Dulu perang Kondak, tuh Nabi keluar jari jemarinya keluar air tuh. Kenapa? Udah kehabisan air, pada haus. Mampu semuanya itu akhirnya pada kenyang. Yakin nggak Nabi Muhammad pernah keluar air dari jari jemarinya? Gak cukup sampai di situ. Rasulullah pernah ditantang sama orang kafir, kalau kau Nabi, coba tuh bulan dibelah menjadi dua. Pernah terbelah menjadi dua atas izin
Allah. Para sahabat nyaksin. Kalau kita enggak, ya kita saksiin kalau bulan bisa ngomong. Tahu kama olah dulu sumbang. Betul apa betul? Rasulullah dulu pernah dites. Kalau kau Nabi Muhammad, coba kau buktikan mukjizat. Bisa nggak tuh pohon bisa menghampirimu? Pohon cabut akarnya, jalan, rukuk di hadapan Nabi. Kita enggak. Masya Allah, para sahabat menyaksikan mukjizatnya Rasulullah. Makanya luar biasa mantapnya. Nah kita alhamdulillah masih menyaksikan mukjizatul uzma, yaitu Al-Qur'anul. Jawab yang kompak, yakin gak Al-Quran itu mukjizat Allah? Yakin gak Al-Quran itu wahyu Allah? Yakin gak Al-Quran itu firman Allah? Takbir. Jadi yang pertama, nambah ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul, insya. Yang kedua, kita merayakan Maulid Nabi. Apa yang bisa kita petik? Kita ini bersaudara. Kita ini umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Yang bikin kita beda cuma apa sih? Syu'ub wa qabail. Beda suku. Ada Jawa, ada Sunda, ada apa lagi? Madura, ada Melayu, Betawi, suku, qabail, kabilah. Ada negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah. Itu aja bedanya. Lintas negara, lintas provinsi, itu aja bedanya. Terus apa lagi? Warna kulit. Bedanya apa lagi? Model-modelnya. Orang Timur Tengah, mancung, Sukabumi, Selok. Betul apa betul? Masya Allah, Cina matanya sipit-sipit, Sukabumi belum. Betul nggak? Itu aja bedanya. Yang bikin kita bersaudara al-muslim akhul muslim apa? Karena kita diikat dengan kalimatul ulia, kalimat luhur, kalimat ulia, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Orang kompak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersaudara di kuncinya pakai alhamdulillah. Ini namanya masjid apa nih? At-Taibin. Kira-kira kalau ada orang Sumatera, Batak, Padang sholat ke sini dilarang apa enggak? Dilarang apa enggak? Cuma kalau mau sholat jamaah di absen. Mana orang Sumatera mana? Ulang. Begitu kan? Enggak. Mau Sumatera, mau Jawa, mau Sunda, begitu berjamaah sama kita. Arahnya sama, kiblatnya. Takbirnya juga sama. Allahu Akbar. Betul nggak? Nggak ada Allah dan nggak ada Allah berjemleman, Allah Maha Agung masing-masing. Nggak ada, semuanya Allahu Akbar. Menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula puasa bulan Ramadan, jangan dipilih-pilih. Nih tahun 2023 nanti besok yang puasa hanya orang Sumatera dan orang Jawa dan Kalimantan, Irian Jaya enggak. Begitu? Enggak, semua yang Islam datang Ramadan wajib puasa. Itu persatuan. Tuh kalau lagi haji atau lagi umroh di Ka'bah itu yang namanya tawaf, saya mau tanya, itu arahnya satu atau berbeda-beda? Satu atau berbeda-beda? Satu, muternya. Coba kalau orang Sukabumi Ka'bahnya sebelah kiri, terus kemudian orang Jakarta Ka'bahnya sebelah kanan, kira-kira bagaimana? Hancur nggak kira-kira? Tabrakan, betul apa betul? Bisa indah dilihat, kenapa? Satu arah. Sa'i juga begitu, biar kata jutaan tertib. Jawab yang kompak, siap jaga persatuan, siap jaga persaudaraan, takbir. Yang bikin kita pecah, bukan pecah, yang bikin kita berbeda. Pertama tadi suku, qabail suku, kemudian tadi provinsi, lintas negara. Ada lagi yang bikin kita ini terlihat berbeda. Kalau di Indonesia warna bendera, bukan bendera negara. Kalau bendera negara sama, merah, putih, betul betul. Lambang negara kita burung Garuda, dasar negara kita Pancasila. Ini berbeda-beda bendera ini. Bendera apa? Bendera pesantren. Ada lulusan Gentur,
apalagi nanti Kiai RFNB sana itu Mandan Jaya. Nanti kalau ke Jawa ada Dukoyo, ada Sarang, ada Tebu Ireng, di Cirebon ada Kempek, ada Ciwaringin, ada apa lagi tuh, Buntet, macam-macam. Nanti di Jakarta ada Safiyah. Cuman beda aja tuh warna-warna pesantrennya, yang diajarin sama. Betul kan? Al-Masuriyah ngaji alimnya begitu modelnya. Emang beda antara Masuriyah sama Gentur, alimnya beda apa enggak? Banyak beda apa enggak? Sama semuanya. Cuman beda tadi itu, beda alma mater kalau bahasa kerennya. Ini jebolan pesantren ini jebolan pesantren ini. Begitu pula urusan partai, kurang kompak, partai, macam-macam. Ada kuning, ada yang hijau, ada partai yang lambangnya Ka'bah, ada partai yang lambangnya pohon. Ntar besok ada yang partai baru, lambangnya Cak Kunyuk. Betul apa betul? Itu aja. Ormas juga sama. Ada yang bulat, yaitu bulatnya bulat dunia. Ada yang bulat pakai tasbih. Ada lagi yang lain-lain gambarnya saudara. Itu aja perbedaan kita. Padahal hakikatnya sama. Kita diikat dengan kalimat yang mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammadur. Yang bikin kita terlihat tidak pernah bisa bersatu, ta'assub, mengkultuskan. Kalau bukan pondok saya enggak begitu. Kalau bukan ormas saya enggak begitu. Lebih parah lagi kalau ormas dijadiin agama sampai geledek. Ada ini kiai di Jawa Tengah. Dia bilang agamanya tuh ormasnya dia itu agama. Jawab yang kompak semuanya nih, ini akidah nih. FPI agama atau ormas? Agama atau ormas? Agama kita apa? Orang kompak, agama kita apa? Sekali Islam tetap wala tamutunna illa wa antum. Nggak ada kan ayatnya wala tamutunna illa wa antum FPI. Nggak ada. Betul nggak? Jangan mati kecuali Muslim. Saya mau tanya sekali lagi, Muhammadiyah itu agama atau ormas? NU agama atau ormas? Kalau ada yang mengatakan FPI agama, Muhammadiyah agama, NU agama, jawab yang kompak, ngaco atau tidak? Sesat atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok atau kepret? Masya Allah, ini penting Pak, penting. Ini Masya Allah, udah serem. Lah ormas dijadiin agama bagaimana? Emang malaikat mungkar nakir bakal nanya ormas? Nggak kenal ya, kenapa? Nggak punya kartu anggotanya. Betul nggak? Yang bakal ditanya, maduka apa agamamu? Agama yang dibawa oleh Rasulullah tidak lain tidak bukan dinul haq, dinul Islam, yaitu agama Jawab yang kompak nih, semua yang ada di sini. Islam itu dari Arab atau dari Allah? Yang kompak, dari Arab atau dari Allah? Dari Arab atau dari Allah? Yakin? Inna dina indallahil. Sesungguhnya agama dari sisi Allah adalah agama. Hanya Allah takdirkan Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab. Gak boleh iri, Allah yang pilih. Allah yang maha tahu kapan waktunya Nabi terakhir itu muncul, tempatnya, waktunya Allah yang tahu. Dan Allah yang tahu siapa yang akan menjadi pendamping Nabi akhir zaman. Makanya Nabi akhir zaman gak lahir di tahun 2022. Kenapa? Model begini jadi pendamping Nabi berat. Lah suruh demo BBM turun aja enggak berangkat. Betul apa betul? Lah suruh berjuang aja kadang-kadang minuman awal begitu. Disuruh berjuang melawan kedoliman aja macam-macam alasannya, pinggang mencong lah. Betul kan? Iya repot iya macam-macam. Terus kita mau jadi pendamping perjuangan Nabi berat. Makanya Rasulullah lahir di abad ke-6. Allah pilih para pendamping yang hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina
nabi yang lainnya Allah yang pilih mereka-mereka lah yang cocok menjadi pendamping Rasulullah. Model kayak orang, saya juga termasuknya, bukan antum semua, saya juga ini. Aduh, berat. Lah baru ngadepin polisi jadi liar, udah gimana? Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah, baru ngadepin brimob, ya Allah pakai gas air mata udah nyungsep. Bagaimana zaman Nabi panah yang dihadapi, tombak yang dihadapi, nyawa taruhannya. Makanya Allah yang tahu kapan Nabi terakhir lahir. Allah yang tahu tempatnya. Allah yang tahu waktu yang pas. Nah, maka kita sekarang ini wajib meyakini bahwa Islam itu dari Allah, bukan dari Arab. Allah yang pilih Nabi terakhir dari bangsa Arab, yang nasabnya menyambung ke Nabi Ismail, nyambung ke Nabi Ibrahim alaihis salam. Jelas sama jelas. Nah, sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya yang ada di sini. Ini kita jadi orang Islam, jadi umat Nabi Muhammad, senang atau tidak? Orang kompak, senang atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu Islamnya ditukar dengan susu 5 kaleng, mau atau tidak? Beras 1 karung, duit 1 juta, 5 juta, 1 miliar, 1 triliun. Yakin? Sekali Islam tetap takbir. Nah, di sini kesimpulan. Tugas kita saat ini, yuk jaga persatuan, jaga persaudaraan. Urusan beda pilihan itu urusan nanti. Urusan siapa yang jadi pemimpin di negeri ini, presiden misalnya, itu urusan ntar. Yang penting bagi kita semua ini bersatu untuk apa? Untuk mengawasi, untuk menjaga, untuk membela nikmat yang paling besar Allah berikan kepada Indonesia, yaitu berpenduduk mayoritas umat Islam. Alhamdulillah. Soekarno jadi presiden, andai kata benar bela Islam, kita bela. Betul apa betul? Betul apa betul? Soekarno jadi presiden, bikin bahaya buat Islam. Jawab yang kompak. Kira-kira bagaimana? Bela atau turunkan? Orang kompak, bela atau turunkan? Soeharto jadi presiden, dia bela Islam, cinta Islam, kita dukung. Betul atau betul? Misalkan Soeharto gak suka sama Islam, bikin rusak Islam. Jawab yang kompak, biarkan atau turunkan? Begitu pula Megawati, begitu pula Gus Dur, begitu pula SBY, Habibie, yang sekarang nih cungkring Jokowi. Betul atau betul? Kalau bela Islam, jawab yang kompak, dukung tidak? Kalau dia jaga Islam, dukung tidak? Tapi kalau ingin merusak Islam, menghancurkan Islam, menghinakan Islam, jawab yang kompak, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takut sama kepret. Ya Allah, saya mau tanya ya, ini orang-orang Sukabumi, ini dipimpin sama Jokowi hampir 10 tahun. Jawab yang kompak, makin bagus makin hancur. Orang kompak, makin bagus makin hancur, makin bener makin rusak. Tengok kanan kiri, kalau ada yang jawab berarti mendukung itu. Masya Allah. Enggak, kalau urusan ekonomi, mohon maaf, urusan ekonomi ini itu tergantung ekonom. Ada orang-orang pintar urusan ekonomi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Alhamdulillah serba naik, tapi kita masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Kenapa? Orang beriman sandarannya bukan dolar. Orang beriman sandarannya bukan rupiah. Orang beriman sandarannya bukan emas. Orang beriman sandarannya bukan saham. Siapa sandarannya orang yang beriman? Allah innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Gak ada bandingan. Masa Allah mau dibandingin sama dolar? Gak bisa. Betul lah betul. Masa Allah mau dibandingin sama emas? Makhluknya semua. Jadi kita orang beriman dikasih gini naik, itu naik, BBM naik, beras naik, gula naik, telur naik, susu, kolor
semuanya pada naik, TV matiin. Betul betul. Aki-aki kalau TV sampai ngomong, mati TV-nya. Innalillahi wa inna ilaihi. Waktu itu rebutan cari yang namanya apa tuh? Hah? Sekarang yang buat nyalain TV apa namanya? Set box, itu singkatan, kepanjangannya setan box. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah. Urusan duniawi udah kita serahin kepada Allah, saudara. Yang terpenting bagi kita nih, siapapun nanti yang jadi presiden masa bodoh. Apapun partainya yang banyak paling tinggi gak ada urusan. Yang terpenting bagi kita ini, ayo kita bersatu. Ya ada nih nikmat yang paling besar Allah berikan kepada negeri ini, yaitu penduduknya mayoritas umat Islam. Jawab yang kompak, orang Sukabumi, orang Karangtengah. Kira-kira mau nggak Indonesia ditukar penduduknya jadi mayoritas PKI komunis, mau atau tidak? Ditukar jadi mayoritas kafir, mau atau tidak? Ditukar jadi mayoritas liberal, mau atau tidak? Ditukar jadi mayoritas ahli maksiat, mau atau tidak? Insya Allah. Makanya front pembela Islam dibubarkan. Kami buat lagi front persaudaraan Islam. Itu bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk sok-sokan, bukan. Kami bawa lagi untuk kendaraan, untuk berjuang. Yang paling urgent, yang paling penting di antara perjuangan sekian banyaknya ini, bagaimana Islam tetap eksis di negeri yang kita cintai. Insya Allah. Udah Ustaz, gak usah pusing-pusing lah mikirin Islam. Islam kan punya Allah. Betul, Islam itu milik Allah. Ya kan Allah yang jaga. Ya, Allah yang bakal jaga. Islam tetap ada di muka bumi. Tapi gak ada dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran tetap ada, Islam tetap ada di Indonesia. Kalau di muka bumi tetap ada. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah tetap sempurnakan cahayanya. Maksudnya Islam di muka bumi. Walaupun banyak orang kafir gak suka sama Islam. Tapi bicara Indonesia gak ada dalil, gak ada jaminan. Maksud saya gak ada jaminan. Contoh. Tahu Andalusia? Tahu nggak Andalusia? Andalusia itu di abad ke-13 runtuh. Dulu masuknya Islam ke sana abad 7. Itu kurang lebih sekitar 700 tahun Islam bertahan di sana. Sekarang berubah menjadi Spanyol. Dulu namanya Andalusia. Mayoritas penduduknya khairul ummah atau khairul bariyah. Sekarang berubah mayoritas syarrul bariyah. Orang kafir di sini banyak sana. Kristen, Katolik yang pimpin sekarang. Dulu satu persatu dipretelin karena pecah dulu umat Islamnya makin hari makin bikin kerajaan sendiri, gak mau bersatu. Akhirnya dipretelin satu persatu ditaklukin semua habis. Akhirnya suruh milih, kalau masih mau tinggal di Andalusia masuk Kristen, kalau nggak mau pergi, kalau nggak mau pergi bunuh. Begitu pilihannya dulu. Sampai raja provinsi yang terakhir, kita bicara provinsi lah kalau di Indonesia, terakhir kerajaan terakhir itu sampai keluar rajanya namanya Muhammad, itu rajanya sampai ke bukit, sampai nangis. Dia ngeliatin kerajaannya diambil sama Kristen. Isabella tuh yang nyanyi itu Isabella adalah itu dulu yang merebut Andalusia jadi Spanyol sekarang. Sembari nangis, apa kata ibunya? Cengeng ente, kenapa ente gak pertahanin? Misalnya nangis doang. Begitu kata emaknya, saudara. Masya Allah. Hei, Andalusia tidak main-main. Di dalamnya tuh ribuan ulama. Salah satunya yang antum pelajari dulu zaman pesantren, atau sekarang antum punya pesantren, antum baca itu kitabnya Alfiyah. Itu siapa yang karang? Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Kita kiaskan, mungkin gaya santri, kita pakai gaya santri. Kita kiaskan. Lah kalau pengarang kitab Alfiyah, Qala Muhammadun wa Maliki Ahmad Rumila Kafir Maliki Musulin ala Nabi Mustafa wa alihi Mustafi dan Syarafah dan seterusnya. Pengarang kitabnya saja negerinya bisa berubah. Dari mayoritas khairul ummah, mayoritas khairul bariyah, sekarang berubah menjadi syarrul bariyah. Apalagi kita yang cuma baca, yang cuma ngafalin, yang cuma ambil manfaat ilmunya. Masya Allah.
Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dikit demi sedikit udah diperlihatkan IKN mau dibuat di Kalimantan. Ya Allah, bukan kita nggak mau program bikin ibu kota yang baru. Saya mau tanya jujur, Jakarta jadi ibu kota layak atau tidak? Orang kompak layak atau tidak? Masih layak. Pindahnya nggak tanggung-tanggung, Kalimantan udah ketapa Cina. Wah, Cina itu apa? Agamanya Cina itu komunis. Hati-hati. Tadi saya katakan siapapun yang jadi presiden nggak ada urusan. Tapi Islam harga mati di Indonesia. Islam harga, kurang kompak. Islam harga, Islam harga. Siap pertahankan Islam? Siap pertahankan Islam? Siap jaga Islam? Siap bela Islam? Takbir. Di akhir ceramah saya, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengerin. Kita enggak dibawa dikit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menarik. Di dalam ayat ini tu'minuna taruh di akhir. Tu'minuna taruh di akhir. Secara balaghah berarti ini ayatul af'al. Ayat aktivitas, bukan ayatus sifat. Kalau ayatus sifat tu'minuna taruh di awal. Kuntum kalian semua khairu ummatin, umat terbaik. Alhamdulillah. Ciri-cirinya itu namanya ayatus sifat. Ciri-cirinya tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Setelah itu ukhrijat linnas, kalian keluar warnai dengan Islam. Setelah itu pertahankan Islam dengan cara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu kalau tu'minuna taruh di awal sifat. Ini enggak, taruhnya di akhir. Khairul ummah di awal, tu'minuna taruhnya di akhir. Apa maksud ayat ini? Kalau kalian menginginkan identitas khairul ummah tetap terjaga dan sampai akhir hayat kalian tetap beriman kepada Allah, maka wajib ukhrijat linnas, warnai kehidupan dengan Islam. Punya presiden, cinta Islam. Punya anggota DPR, cinta Islam. Jelas apa jelas? Dan jangan lupa, jangan tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya Allah, ini gak main-main Bapak Ibu. Yang kita mikirin bukan kita lah. Kita masih bentar lagi beberapa bulan. Betul gak? Betul gak? Paling berapa sih pertahanan umur kita nih? Paling 80 tahun, paling top. Saya mau nanya orang Karangtengah, ada yang mau hidup 200 tahun? Ada gak? Gak ada. 200 tahun kagak mau, tapi suruh cepet gak mau juga. 200 tahun gak ada. 80 tahun ini campur kencingnya bukan kentut. Betul gak? Terkencing, terkentut, terkencing, terkentut. 80 tahun. Lah kita mah nggak mungkin umurnya ratusan tahun. Allah mah tahu kenapa fisik kita ini kuntet-kuntet, ceper-ceper. Nabi Adam 1000 tahun kurang lebih umurnya. Kenapa tingginya 60 meter, 60 hasta, 30 meter. Nggak usah bayangin, tingginya tinggi lah. Cocok fisiknya gede, 30 meter. Udah kayak tower tuh tingginya itu. 30 meter, umurnya 1000 tahun, cocok sesuai dengan fisik. Model kayak kita 1000 tahun, mau keret jadi jenglot. Betul nggak? Betul nggak? Ya Allah, 50 tahun ke bawah masih enak pada. 50 tahun ke atas, aduh ada asam urat di asam-asamin. Betul nggak? Kolesterol naik langsung deh, segerobak apa setruk? Setruk keberatan, segerobak aja udah. Jangan kata segerobak aja berat, apalagi setruk, apalagi kontainer, betul nggak? Lebih berat lagi itu. Yang kita pikirin siapa? Yang kita pikirin siapa? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa wa khafu 'alaihim. Yang kita pikirin generasi kita, anak cucu kita,
Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku. Bahasa lepasnya, apakah nanti Islam masih ada di cucu kita, di buyut kita, di cicit kita? Saat inilah kita yang berjuang. Mudah-mudahan Islam tetap jaya di Indonesia. Amin, amin ya Rabbal. Jawab yang kompak, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Indonesia. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Oleh karenanya di akhir ceramah saya mengundang para seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan ada waktu dan ada rezeki, badan sehat walafiat, bisa hadir 212 nanti di Jakarta, insya Allah. Niatnya cuma satu, ikhlasin. Kita berangkat 212 itu bukan ngapa-ngapain. Niat kita adalah agar Indonesia ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Islam tetap jaya di Indonesia, agar Indonesia mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja niat ini. Siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi menteri, siapa yang mau jadi DPR, itu sudah disurat oleh Allah, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab yang kompak, yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Yang terpenting adalah perjuangan. Itu hikmah yang terakhir. Yang ketiga, selain meningkatkan takwa dalam acara maulid ini, yang kedua menjaga persatuan kesatuan. Yang ketiga, ayo kita lanjutkan perjuangan Rasulullah. Ayo kita lanjutkan perjuangan para sahabatnya. Ayo kita lanjutkan para ulama-ulama terdahulu, khususnya agar Islam tetap eksis di Indonesia. Insya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah, salamullah, Allah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Allah, salatullah.
salatullah ala yasin ala yasin ala yasin Allahumma fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait Allahumma ahyina wa aminna ala dinil Islam Allahumma ahyina wa aminna ala al-iman Allahumma ahyina wa aminna ala al-ihsan Allahumma aminna ala husnil khatimah Allahumma aminna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la nabiyya ba'dah la nabiyya ba'dah kalimatu haqqi la ilaha illa namut wa bihi nubasu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bubar dulu, ini bukan doa penutup, nanti ditutup doa oleh guru kita ada Alim Lutfi bin Jindan dan lain-lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.